Di tengah larangan warga negara asing masuk ke Indonesia hingga 8 Februari mendatang, lebih dari 150 warga negara Cina tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Uniknya, beberapa dari mereka yang datang memakai alat pelindung diri. Seiring dengan perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM dan larangan bagi warga negara asing memasuki wilayah Indonesia, 153 warga negara Cina terlihat berdatangan di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Dengan memakai baju hazmat, ratusan orang yang merupakan tenaga kerja asing ini turun dari pesawat charter China Southern CZ387. Menurut pihak imigrasi, ratusan warga Cina ini termasuk dalam WNA yang mendapat pengecualian. Sesuai aturan dari Satgas COVID-19, WNA yang boleh masuk adalah yang memegang visa diplomatik dan memegang kartu izin tinggal terbatas atau kartu izin tinggal tetap. Dari 153 warga Cina, 150 orang masuk dengan izin kitas dan kitab, sementara 3 orang lainnya menggunakan visa diplomatik. Terkait dengan kedatangan WNA sebanyak kurang lebih 153 orang di Bandara Soekarno-Hatta ini, yang kami ketahui adalah penumpang yang termasuk dalam pengecualian dalam surat edaran Satgas tahun 2021 ini. Sesuai dengan surat edaran tersebut, PEX yang bisa masuk ke Bandara Soekarno ini, terutama untuk jalur internasional, adalah yang mempunyai visa diplomatik. Samping itu mempunyai izin tetap sementara maupun tetap ya, kitab atau kitas yang dibolehkan oleh kita untuk bisa masuk ke Bandara Soekarno-Hatta. Setibanya di Indonesia, ratusan warga Cina ini tetap mengikuti prosedur penanganan COVID-19, yaitu dengan pemeriksaan medis dan karantina selama 5 hari. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, Ainus melaporkan. Larangan WNA masuk ke Indonesia ini terkait dengan upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Lantas bagaimana Satgas Penanganan COVID menyikapi kedatangan warga negara asing di tengah larangan tersebut? Saya sudah tersambung dengan Pak Heri Trianto, Kepala Bidang Komunikasi Publik Satgas COVID-19. Pak Heri, selamat malam. Selamat malam, Bang Latif. Salam sehat. Salam sehat. Oke, Pak Heri, kalau sudah masuk, jelas kita tahu bahwa ada 150 WNA yang masuk ke Indonesia. Upaya dari Satgas COVID itu apa? Apakah mengecek benarnya karantina atau bisa mengecek kebenaran mereka memiliki kitas atau kitab? Ya, saya rasa tadi dari pihak imigrasi sudah menyatakan mereka memiliki syarat yang diperlukan untuk masuk di Indonesia. Dan memang dalam surat edaran Ketua Satgas, itu ada 3 yang dikecualikan ya, pemegang visa diplomatik, kemudian WNA yang memegang kitas atau kitab, dan satu lagi adalah WNA yang mendapatkan rekomendasi dari kementerian lembaga. Saya rasa itu adalah syarat kedua sudah dipenuhi, sehingga mereka tinggal mengikuti proses karantina yang ditetapkan. Caranya seperti apa? Mereka dibawa ke hotel karantina yang disiapkan atas biaya mereka sendiri. Kemudian mereka juga wajib menjalani tes PCR 2 kali, yaitu ketika pertama kali masuk ke Indonesia sebelum masuk hotel. Kemudian yang kedua nanti di hari kelima dilakukan kembali PCR untuk mengetahui apakah mereka tertular COVID-19 atau tidak. Kalau dia tidak tertular oleh COVID-19, mereka bisa melanjutkan perjalanan ke tempat pekerjaan mereka. Oke. Seperti itu, Bang. Siapa yang bisa mengecek kebenaran kitas dan kitab, juga kemudian rekomendasi kementerian lembaga ini? Kalau kaitannya dengan upaya pencegahan COVID, apakah Satgas COVID punya wewenang di sana? Ya, Satgas COVID di dalam konteks karantina ya dengan Kementerian Kesehatan tentu saja. Kalau yang ngecek kitas dan kitabnya tentu saja pihak imigrasi. Mereka akan lolos imigrasi jika memang memiliki persyaratan yang diperlukan. Kalau mereka tidak memiliki persyaratan yang diperlukan, ya mereka harus kembali ke negaranya, seperti itu. Oke, Pak Heri, bukan hanya kedatangan pada Sabtu kemarin, ternyata hari ini masih banyak juga yang datang. Kita pantau sama-sama keadaan di bandara. Ada reporter kami di sana, Mahathir Muhammad. Mahathir, selamat malam.
Selamat malam, Latif. Ya, Mahathir, apakah sampai sore ini masih ada kedatangan WNA asal Cina yang masuk ke Indonesia? Ya, Latif, kalau kami berbicara mengenai apakah masih ada WNA yang masuk ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta atau ke Indonesia, ini memang kalau melihat dari jadwal kedatangan yang berada di Terminal 3, ini memang ada kurang lebih 13 penerbangan kedatangan yang akan datang ke Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Khususnya, Latif, saya akan langsung menunjukkan kepada Anda, di belakang kami ini adalah beberapa WNA yang baru saja tiba. Tadi kami mendapatkan sesuai jadwal ya, kami melihat jadwal ini di layar jadwal kedatangan yang berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Terminal 3. Memang ada salah satunya ada pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat dari Guangzhou, Cina. Dan kalau Latif lihat di layar kaca Anda, itu adalah beberapa WNA mungkin yang saat ini saya tidak bisa mendekat ke sana karena prosesnya pun kami juga tidak bisa melihat langsung. Ini ada beberapa penumpang mungkin baru saja turun dari kedatangan dan langsung dilakukan cek lebih lanjut oleh pihak kepolisian dan juga TNI Angkatan Darat di Bandara Soekarno-Hatta dan juga pastinya pihak dari Angkasa Pura. Bisa dilihat, Latif, seperti di layar kaca Anda. Namun kalau kami melihat sebenarnya ada beberapa juga WNA yang hadir, bukan hanya dari Cina saja. Memang kalau kami melihat tadi ada beberapa WNA yang berkulit putih, dalam artian mungkin ini berwarga negara dari Eropa atau Amerika, yang mungkin baru saja tiba di Bandara Internasional Terminal 3. Dan kalau menurut data yang kami terima, sebenarnya kalau hari Sabtu kemarin seperti Latif sampaikan tadi, sebanyak 150 WNA asal Cina sudah tiba. Kalau hari ini, data yang kami terima, kurang lebih hanya 17 WNA asal Cina yang tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, khususnya di Terminal 3 di kedatangan. Dan selanjutnya, setelah nantinya sudah dilakukan pengecekan, nantinya akan langsung masuk bis yang sudah disiapkan. Untuk sementara itu, kembali ke Latif. Oke, jadi setelah naik ke bis, mereka akan dibawa ke karantina? Baik, menurut informasi yang kami dapatkan, juga tadi disampaikan saat Latif melakukan wawancara dengan Ketua Satgas, memang benar sekali bahwa nantinya mereka akan langsung dibawa ke karantina. Namun kalau tadi Latif sampaikan memakai APD pada sebelumnya, kami tidak melihat sama sekali adanya penumpang yang menggunakan pakai APD lengkap, dan hanya semua dari penumpang yang mengarah dari kedatangan Terminal 3 ini langsung menuju ke arah bis yang sudah disediakan di sebelah sana, di depan kami ini. Sehingga nantinya kalau memang ada WNA yang harus dikarantina, dan memang harus dikarantina sebenarnya, tapi mereka nanti akan diarahkan, mereka bisa memilih hotel dan tempat yang memang sudah disediakan. Atau nantinya kalau memang mereka dianggap tidak bisa memenuhi atau dianggap tidak mampu, bisa dibantu oleh pemerintah sementara itu. Tapi untuk WNI itu digratiskan pastinya untuk karantina apabila nanti kedatangan dari luar negeri. Dibayar oleh negara semua. Oke, Mahathir Mohamad melaporkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta. Terima kasih. Saya kembali ke Pak Heri. Pak Heri, tujuan daripada pelarangan ini kan untuk mencegah penyebaran COVID datang masuk dari luar negeri. Apakah kemudian ketika seseorang memegang kitas, memegang kitab, atau ada rekomendasi dari lembaga atau kementerian dan lembaga kemudian menjadi lebih mudah pemantauannya atau seperti apa? Iya, selama ini kita berharap itu bisa dilakukan, dan memang ada berbagai macam kepentingan juga yang harus diakomodasi. Tetapi pada intinya pembatasan mereka masuk ini kan untuk mencegah penularan varian baru virus ya. Waktu itu yang dari Inggris, sehingga kita bisa antisipasi dengan cepat di pintu-pintu kedatangan di imigrasi gitu. Dan saya rasa dengan mekanisme karantina yang mereka lakukan, kita berharap juga tidak ada penularan, mereka juga negatif sehingga mereka bisa melanjutkan perjalanan di tujuannya masing-masing. Tetapi setidaknya ketika karantina kita bisa melakukan mitigasi risiko. Baik, oke. Baik, Pak Heri Trianto, terima kasih sudah bergabung di iNewsroom. Selamat malam. Selamat malam. 10 pekerja tambang tradisional terjebak di tambang yang longsor. Kami segera kembali.